Yang kemarin kerumunannya pakai nasi loh, enggak enak. Selamat sore Pak Lukman. Udah ini. Iya, selamat sore. Selamat sore. Mas Dika. Pak Lukman. Kicomania, bos. Nah, ini kan musim pandemi. Bagaimana geliat kicomania di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di Sindang Barang ini, terkait dengan tata aturan pemerintah yang ada batasan-batasan untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Bagaimana nih cara menyikapinya? Iya, ini kan dilema ya antara kesehatan dengan ekonomi. Prihatin juga, kedua-duanya kan harus tetap tumbuh ya, harus tetap dijaga. Karena kalau kesehatan nggak dijaga juga percuma punya ekonomi tinggi, tapi juga sehat tapi juga tidak ada ekonomi juga bisa jadi gila. Masalahnya di situ kan, khususnya kalau sektor yang kelompok masyarakat di bawah itu kan yang katakanlah pendapatannya harian kan jadi berat ya. Kalau yang buat masyarakat yang memang dapat bulanan atau dapat ini tuh mungkin nggak terlalu beban ya. Tapi kalau yang sudah harian nih, hari ini tidak ada kegiatan atau tidak ada lomba lah, itu ya sudah, berarti hari ini dia nggak dapat uang, nggak punya uang. Nah, masalahnya adalah ketika di rumah itu harus istilahnya dapur ngebul ya. Nah, ini kicomania, makanya kondisi kayak seperti ini kita coba sikapi yang win-winnya gimana nih. Jadi jangan lus-lus, kita cari penyelesaian yang win-win. Win-win itu artinya apa? Yang kesehatan bisa tetap terjaga, tapi ekonomi juga bisa jalan. Kalau kesehatan dijaga, tapi kemudian ekonomi mati, kan juga ada yang lose juga. Jadi win-lose itu nggak bisa, atau lose-lose apalagi juga nggak bisa. Nah, makanya win-win. Win-winnya caranya, ya lombanya kecil-kecil aja, jangan dulu yang besar-besar, tapi juga protokol tetap 3M dijaga. Ya, sehingga kita berharap pemerintah juga akan mengawal ini semua dari para aparat ya, petugas keamanan, asal memang juga jangan sporadis ya lombanya. Nah, ini yang mungkin harus saling paham lah antara nanti petugas ya di lapangan dengan juga yang di perlombaan. Ya. Gitu menurut saya, Mas Rika. Intinya bahwa protokol kesehatan tetap seperti yang di depan tadi, ada pemeriksaan tentang masker, Ya. pemeriksaan tentang suhu badan, gitu kan. Ya. Dan kebetulan saya sebelum menjadi pewarta di sini kan juga ada swab antigen. Pak Lukman juga saya yakin sama lah. Iya. Jadi kita aman walaupun kita tapi tetap kita menjaga jarak. Nah, yang kedua, kalau berjalan dengan kira-kira sampai kapan ini Pak Lukman prediksinya? Ini kalau mewawancarai staf ahli Bapis kan beda, intelektualnya kelihatan. Jadi saya lebih lebih bersemangat. Ya kan kalau prediksinya aja kira-kira wabah ini kira-kira selesai sampai kapan? Ya, Apakah dengan adanya vaksin ini dianggap ini selesai ataukah masih ada jarak yang sangat panjang ini Pak? ya kalau dari sisi pandeminya mungkin setahun juga nggak bakal hilang ya. Setahun 2021 maksudnya kan pemerintah juga baru menargetkan dalam setahun ini selesai vaksinasi. Ini sampai April ini vaksinasi kan garda terdepan petugas kesehatan. April berikutnya kelompok-kelompok masyarakat berikutnya, sampai di akhir tahun diharapkan sudah bisa 70% tervaksinasi dari jumlah penduduk. Nah, harapannya setelah divaksinasi ini kan imunitas masyarakat itu bisa terjaga. Jadi dengan demikian kan kondisinya begini sih sebenarnya, Mas Dika. Ya. Ketika orang itu terkena dan dia harus diisolasi di rumah sakit, ini rumah sakitnya udah nggak cukup, itu problem, sehingga harus melakukan pengetatan seperti sekarang PSBB. Karena kalau ada yang sakit kemudian tidak bisa ditampung di rumah sakit, hampir bisa dipastikan tidak tertolong. Yang di rumah sakit aja banyak yang tidak bisa tertolong ketika orang itu termasuk kelompok yang komorbid. Komorbid itu artinya orang yang memiliki penyakit bawaan, terutama yang di jalur pernapasan.
ya artinya di paru-paru, asma dan lain-lain. Nah itu kan kalau dia nggak di rumah sakit ya udah nggak tertolong. Nah ini Intinya yang ada penyakit jadi bawaan. masalahnya itu gitu sebetulnya. Nah dengan vaksinasi itu diharapkan dia akan kebal sehingga kalaupun dia terpapar dia tidak mendapatkan impact atau dampak penyakit dari corona ini terlalu parah sehingga masih bisa tertolong. Nah dengan demikian rumah sakit dianggap bisa cukup menampung. Nah jadi harapannya dengan vaksinasi itu bukan hilang pandemi untuk tahap awal, tapi minimal masyarakat lebih kebal dan dengan demikian aktivitas agak lebih luasa ya, meskipun tetap pakai 3M gitu. Itu aja sih. Kalau sekarang kepaksa harus PSBB karena memang kapasitas penampung rumah sakit dengan yang sakit itu udah nggak seimbang, makanya udah warna merah bahkan hitam. Ada di daerah yang harus antri kan, ya mau diisolasi gitu. Jawa Timur misalnya kan udah begitu. Nah ini makanya jadi mudah-mudahan sih setelah Agustus ini, setelah April periode kedua vaksinasi ya, April, Mei, Juni, Juli itu vaksinasi periode kedua, mungkin mudah-mudahan semakin bisa terkendali lah ini kondisinya sehingga aktivitas ekonomi semakin bisa lebih leluasa lagi gitu ya. Ini ada guyon-guyonan Pak Lukman sama teman-teman di lapis marginal, teman-teman ABUG ini bercandanya begini. Apa tuh ABUG? ABUG itu masyarakat dari lapis marginal, dari macam-macam golongan, macam-macam agama, macam-macam komunitas. Ada bercandaan begini, kenapa yang selalu mati itu yang berada di isolasi di rumah sakit? Ketika dia di rumah sendiri, dia diisolasi sendiri di rumah, jarang yang mati, bahkan bisa sembuh. Ini pertama. Yang kedua, apa bedanya antara corona sama demit gitu kan? Karena setiap malam bisa dilakukan operasi itu kan malam-malam Pak Lukman. Apakah ada korelasinya antara demit dan corona? Karena operasi pemerintah itu selalu malam. Nah ini kan, apakah corona itu keluarnya selalu malam atau bagaimana ini? Mungkin dijelaskan secara Ya, mungkin kalau masalah rumah sakit dan di rumah tadi, mungkin karena yang di rumah sakit terdata kali, yang di rumah mungkin tidak terdata. Dianggap meninggalnya apa gitu, kemudian tidak terdeteksi, tidak di swab, ya, sehingga tidak terdata sebagai masyarakat terpapar corona. Kalau di rumah sakit kan pasti diperiksa, sehingga terpapar coronanya lebih mungkin. Itu sih kemungkinannya. Bahwa yang di rumah sakit juga banyak yang berhasil. Kalau kita lihat sekarang kan tingkat kematian masih 1%-an lebih ya, gitu kan, dari yang terpapar. Angkanya memang tidak akan jauh, maksimal segitulah gitu. Nah yang positif juga biasanya rataannya itu sekitar 2% dari jumlah yang diperiksa gitu. Rataan gitu. Kemarin Indonesia agak loncat di atas 2, sehingga sudah di atas data WHO. Nah ini kan mungkin datanya seperti itu. Nah yang paling penting lagi sebetulnya penyakit corona itu yang kedua, kita tidak komorbid. Ya pastikan bahwa Anda tidak komorbid, artinya tidak membawa penyakit bawaan di jalur pernafasan. Yang kedua, kurangi stres. Nah kalau nggak anak picomania punya burung nggak lomba, mungkin jadi tambah stres, jadi tambah mudah. Yang saya masih sakit Pak ya. Malah jadi tambah sakit, itu aja. Karena kan dia juga penyakit yang bisa menurunkan imun. Kalau stres itu kan menurun imun, ya. Imun daya tahannya turun, ya gampang dia terpaparnya. Jadi makanya harus ini. Nah, masalah beda sama demit, saya nggak tahu. Kenapa men? Tadi yang ahli demit, ahli demit kan, pemerintah itu selalu operasi malam, gitu. Jadi kecurigaan saya, apakah corona ini keluarnya selalu malam gitu loh? Nah, karena gini, lebih kepada batas waktu aktivitas. Jadi pemerintah juga sangat memahami bahwa selain kita harus menjaga pandeminya, tapi juga harus menjaga roda ekonomi. Ya, makanya ya dikasih waktu lah sampai siang gitu kan, sampai jam 7. Harapannya itu juga akan mengurangi sedikit banyak mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar. Kalau di loss seperti biasa ya, semakin banyak itu yang terpapar, dan biasanya kegiatan di malam itu lebih bebas daripada kegiatan di siang. Nah kalau di siang kan orang juga saling mengingatkan, kalau di malam pastinya udah kelompok-kelompok tertentu itu yang beraktivitas, sehingga pengawalan itunya semakin kurang. Itu aja. Mungkin nggak ada hubungan sama demit kali, nggak ada. Ini Pak Lukman, terkait balik ke kicomania. Apakah ke depan ada konsep-konsep untuk misalkan semacam
melibatkan dunia maya dalam hal perlombaan. Misalkan Kicomania di rumah, kemudian ada akses semacam WhatsApp atau Telegram atau aplikasi apapun, kemudian juri yang dihadiri di dalam satu ruangan, kemudian dihadiri beberapa tokoh independen untuk menyaksikan perwakilan bahwa penilaian ini benar-benar objektif. Ada nggak konsep ke arah sana ke depannya? Kan pernah juga dicoba oleh beberapa kawan kita, ya kan? Coba kan ketika masuk atau ketika kita terlibat dalam burung yang fighter sulit kan, dia harus kumpul. Kalau mungkin yang burungnya burung penyanyi mungkin aja bisa seperti kenari. Tapi kan gimana ya, kadang-kadang atmosfer sih ya Beda. beda. Kita bisa silaturahim sama Iya. ya, ketemu ya. Atmosfernya juga, makanya waktu itu kan kurang populer juga tuh. Sudah ada kawan-kawan kita saya lihat di media sosial sudah yang melakukan itu, tapi kelihatannya kurang diminati ya, karena serasa atmosfernya atau silaturahminya nggak muncul. Selain juga tadi dari burung-burung yang fighter mungkin agak susah ya untuk di situ, jadi nggak kelihatan. Makanya kita coba aja lah, tipis-tipis dulu, saya bilang nanti ekonomi jalan dulu lah. Makanya ngundang, mudah-mudahan bisa nanti saya coba koordinasi dengan teman-teman dapat tugas ya. Cuma memang karena sekarang sudah sangat merah sekali dan hitam, bahkan agak susah nih di daerah-daerah tertentu ada masyarakat yang bisa tidak terkendali, ada yang bisa terkendali. Nah ini yang kita harus. Kayak di sini kan saya minta dijaga terus semua, misalnya masyarakat atau pengawas gitu, tetap protokol kesehatannya dijaga. Gitu. Nah itu aja. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Iwan dari masyarakat yang awam lagi nih. Jadi ketika masyarakat dikasih pembatasan, ternyata jumlah yang terpapar juga tidak signifikan berkurang, Tetap naik. Nah, tetap naik gitu. Apakah ada solusi lain ataukah memang masyarakat ini harus gimana ya? Karena di dalam keyakinan agama kita, agama saya, bahwa ketika Anda terlahir di muka bumi sudah tercatat kapan kematian Anda. Nah ini kadang-kadang menjadi dilema. Apakah memang saya meninggalnya itu terpapar penyakit atau apa dan sebagainya, itu sudah tercatat di Jauh Mahfud itu sudah sebelum saya terlahir di muka bumi. Nah terkadang ada beberapa keyakinan dari Kicomania ini yang seperti ini, akhirnya ya tetap mereka menggunakan masker, tapi kemanapun ada gelaran lomba mereka akan mengejar dan mencari, karena memang menjadi hajat hidup dia untuk mengebulkan kompornya tadi Dapur ya. Kira-kira kesimpulannya apa Lukman? Ke depan bagaimana ini untuk konsep atau arahan atau saran atau apa? Monggo Pak Lukman. Ya, kalau menurut saya gini, corona ini kan memang suatu kondisi yang sama lah. Kalau kita disebut takdir, kalau kita nggak makan lapar juga, kan kita nggak bisa juga pasrah dengan takdir seperti itu kan, tetap aja sama. Atau ketika kita juga menghadapi harimau yang buas, nggak mungkin juga kita bicara pasrah aja, ada catatannya di sana kita matinya sama harimau apa tidak, pasti kita berusaha dulu lah, lari kan, Ikhtiar ya, kira-kira ikhtiar lah. Ini sama, ini juga begitu. Mungkin di situ tercatatnya kita harus lari dulu, kita harus berikhtiar dulu, atau dia. Nah, masalah sekarang dengan pembatasan juga tetap positif. Sebetulnya ini lebih kepada klasternya. Di klasternya itu pindah sekarang, lebih banyak geser ke klaster rumah tangga. Jadi yang satu orang yang keluar, yang 3 atau 4 orang di rumah, nah ini tidak terjaga. Jadi memang protokol itu dalam artian membersihkan diri dan lain-lain ketika di rumah itu nggak jalan. Nah yang kedua memang jumlah yang diperiksa sekarang lebih banyak, sehingga memang jumlah yang positif terkesan lebih banyak, karena memang jumlah yang diperiksa juga lebih banyak. Kalau jumlah periksanya sedikit, yang terpapar positif terdatai juga sedikit juga barangkali kan gitu. Nah tapi kan kita ingin pemeriksaan yang diperiksa lebih banyak itu harus, karena memang COVID ini juga kalau terdeteksi lebih dini itu tindakannya lebih cepat, sehingga peluang dia terselamatkannya lebih tinggi gitu sebetulnya. Makanya pemeriksaannya lebih banyak tuh tujuannya ke sana, supaya lebih cepat tertangani sehingga tingkat keselamatannya lebih tinggi lah gitu untuk keselamatannya. Kira-kira gitulah. Siap. Pokoknya tetap aja lah tipis-tipis lombanya. Kayak Mas Dika sekarang kan lomba juga. Ya, tapi tetap ikhtiar. Ya inilah. Maka. Bisa di rumah aja Pak. Apa? Dengan aplikasi Juki nanti kalau bisa sidang ke
Oh iya, kalau aplikasi kan sama ya kayak seperti Lapbet ya. Lapbet juga bisa pakai aplikasi. Dia tuh. Iya. Intinya begini, Lapbet bisa. Pak Akbar Boboho. Jadi dengan adanya corona ini, saya lihat lombanya lebih tertib karena orang jarang teriak. Karena menggunakan masker. Nah, ini. Iya, Pak Lukman ya. Iya, iya. Nah, ke depan kalaupun tidak ada corona, harapan saya tetap ada mewajibkan masker, Pak Lukman. Iya, iya. Mereka teriak, mereka dengar-dengar sendiri. Antara masker sama dibekap. Kalau perlu panitia yang menyediakan masker yang lebih ketat itu, Pak. Supaya agak kebekap ya boleh juga tuh. Nanti kita Saudara pakai Kicomania, Pak Lukman ini banyak produk yang dari Kava. Man, Bar, nanti endorse. Aku itu mau nggak enak. Bukan, maksudnya mau mengarah ke yang kemarin kerumunan yang bagi-bagi nasi loh, nggak enak. Ini on, Bang. Adan, Mbak. Mati itu. Azan.